Halo semua, kembali lagi dengan saya Haryani Kusuma. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil praktikum efisiensi metabolisme pada cacing tanah Lumbricus terrestris. Tujuan dari praktikum yaitu memahami metode penentuan efisiensi metabolisme cacing tanah dan mengukur tingkat efisiensi metabolisme cacing tanah dengan variasi faktor eksternal. Kemudian, apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan proses fisiologi yang melibatkan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme di tingkat seluler. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan penguraian katabolisme. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik kecil 2 buah, timbangan, penggaris dan alat tulis, cacing tanah 10 ekor, pupuk dan tanah kebun. Kemudian prosedur kerjanya yaitu mengisi gelas plastik dengan jenis media yang berbeda. Kedua, melakukan penimbangan dan pengukuran panjang pada masing-masing 5 cacing tanah dan dicatat sebagai berat dan panjang awal. Yang ketiga, memasukkan cacing tanah ke dalam gelas plastik yang berbeda lalu diletakkan di tempat lembab dan gelap selama 2 minggu. Yang keempat, pada minggu pertama dan minggu kedua pengamatan akan melakukan pembongkaran tanah dan mengambil cacing tanah yang ada di dalamnya. Yang kelima, melakukan pencatatan jumlah cacing tanah yang hidup, cacing tanah yang mati, dan melakukan penimbangan berat dan pengukuran panjang cacing tanah yang hidup. Dan yang keenam, melakukan analisis data dengan menghitung persentase cacing tanah yang hidup dan perubahan berat serta panjang dari cacing tanah yang hidup pada masing-masing media. Ini merupakan tabel hasil praktikum cacing tanah dalam media tanah kebun. Pada pengukuran awal dengan jumlah cacing tanah 5 ekor, berat rata-rata sebanyak 2,1 gram dengan panjang 10,94 cm. Di pengukuran pertama, setelah didiamkan di tempat lembab selama 7 hari, jumlah cacing tanah tetap 5 dengan berat rata-rata 1,7 gram dan panjang rata-rata 12,8 cm. Di pengukuran kedua atau pengukuran terakhir, jumlah cacing tanah tetap 5 dengan berat rata-rata 2,08 gram dan panjang 12,8 cm. Nah, ini merupakan hasil praktikum cacing tanah dalam media pupuk. Pengukuran awal menggunakan 5 ekor cacing tanah dengan berat rata-rata 1,82 gram dan panjang 11,9 cm. Di pengukuran pertama, jumlah hidup 3 ekor dan jumlah mati 2 ekor dengan berat menjadi 1,3 gram dan panjang 10,67 cm. Di pengukuran kedua atau pengukuran terakhir, jumlah cacing tanah 3 ekor yang hidup dengan berat rata-rata 1,13 gram dan panjang 10,8 cm. Pembahasan. Pada pengukuran awal diperoleh berat rata-rata 2,1 gram dengan panjang rata-rata 10,94 cm untuk cacing tanah yang akan diletakkan pada tanah kebun dan berat rata-rata 1,82 gram dengan panjang rata-rata 11,9 cm untuk cacing tanah yang akan diletakkan pada pupuk. Setelah itu, kedua media akan diletakkan pada tempat lembab dan ditunggu 7 hari untuk pengamatan pertama. Nah, pada pengamatan pertama diperoleh jumlah cacing tanah tetap 5 pada tanah kebun dengan berat rata-rata 1,7 gram dan panjang rata-rata 12,8 cm. Berat cacing tanah menurun namun adanya penambahan panjang. Penurunan berat ini terjadi karena pada pasir tidak ada bahan organik yang didekomposisi sehingga nutrisi yang
diperoleh sangat sedikit. Kemudian pada cacing tanah yang ditempatkan pada pupuk hanya tersisa 3 cacing tanah hidup dan 2 cacing tanah mati, sehingga berat rata-rata hanya 1,3 gram dan panjang rata-rata 10,67 cm. Adanya cacing tanah yang mati dikarenakan pada pupuk tersebut kurang adanya tanah, sehingga cacing tanah susah melakukan dekomposisi yang akan mempengaruhi nutrisi yang diperoleh oleh cacing tanah tersebut. Kemudian pada pengamatan kedua atau pengamatan terakhir diperoleh jumlah cacing tanah pada masing-masing media tetap, yaitu 5 cacing tanah pada tanah kebun dan 3 cacing tanah pada pupuk. Cacing tanah pada tanah kebun ada peningkatan berat menjadi 2,08 gram, namun memiliki panjang rata-rata tetap yaitu 12,8 cm. Peningkatan berat ini terjadi karena kelembaban tanah yang meningkat karena telah terjadi hujan yang terus turun, sehingga cacing tanah memperoleh nutrisi karena perubahan suhu yang mengubah pasir menjadi lembab. Pada cacing tanah yang ada di media pupuk memiliki berat rata-rata 1,13 gram dan panjang rata-rata 10,8 cm. Berat cacing tanah menurun, namun adanya penambahan panjang cacing tanah karena masa kurangnya nutrisi yang diperoleh, tetapi adanya kelembaban yang meningkat sehingga cacing tanah masih dapat hidup walaupun nutrisinya masih kurang. Persentase jumlah hidup cacing tanah pada tanah kebun mencapai 100% karena semua cacing tanah masih hidup hingga akhir pengukuran. Kemudian persentase jumlah hidup cacing tanah di media pupuk hanya 60% karena ada 2 cacing tanah yang mati. Kemudian perubahan berat dan panjang pada cacing tanah di media tanah kebun. Untuk berat sempat mengalami penurunan pada pengukuran pertama dan kembali naik di pengukuran kedua. Dan untuk panjang selalu mengalami peningkatan. Untuk perubahan berat dan panjang pada cacing tanah di media pupuk selalu mengalami penurunan dikarenakan adanya cacing tanah yang mati. Selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya karena kurangnya nutrisi di dalamnya. Kesimpulan, dari praktikum ini diperoleh bahwa cacing tanah pada media tanah kebun yang diletakkan di tempat lembab dapat melakukan metabolisme lebih baik karena didukung oleh faktor lingkungan. Sedangkan pada cacing tanah di media pupuk yang diletakkan di tempat lembab memiliki metabolisme yang kurang baik karena dalam pupuk kurang adanya tanah sebagai media hidup cacing tanah sehingga mempengaruhi kehidupan cacing tanah dan kurangnya nutrisi di dalamnya. Thanks for watching guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.